Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ngota, selamat datang di podcast Ngota, ngobrol bareng Karang Taruna Kota. Podcast kali ini di episode kedua kita akan membahas tentang nama-nama jalan yang ada di Kabupaten Kudus. Pastinya teman semua mungkin beberapa sudah mengetahui, tapi sejarah diberikan nama tersebut pasti teman-teman belum mengetahui. Nah, di episode kali ini kita akan napak tilas bersama pemerhati sejarah Kota Kudus, Bung Muhammad Said Zulmi. Silakan Bung Said Zulmi untuk memperkenalkan diri. Ya, nama saya Muhammad Said Zulmi. Saya lahir di Kudus, jadi nggak apa ya? Kalau biasanya itu kan mudik ya, saya nggak pernah mudik. Gitu. Dalam sejarah ada pernah mudik, Mas? Nggak pernah mudik. Pernah merantau, Mas? Merantau pernah. Cuman kalau merantau itu kan cuman nggak sampai Lebaran sih, Mas. Oh, gitu. Cuma merantau sebentar. Oh ya, sebelumnya mau betulin tadi. Bukan pemerhati sejarah, tapi peminat sejarah. Karena kalau untuk pemerhati sejarah kayaknya kurang pas karena banyak sekali yang harus dipelajari gitu. Saya sering membahas tentang Kabupaten Kudus di IG saya. Alamat IG-nya Zul pakai ejaan lama ZOEL _ L Kudsi. Nah itu teman-teman di follow Zul _ L Kudsi. Nanti ditulis di bawah ini, di bawah sini. Ben sing edit ben bingung ya, lu ditulis ning kene. Nek ditulis lho kok editane gak ono Mas. Oke, kita sebelum kita membahas satu persatu nama jalan, sebenarnya seberapa penting sih Mas jalan itu diberi nama? Jadi menurut saya sangat penting sekali karena di samping kita bisa menapak tilasi siapa sih sebenarnya yang dijadikan nama jalan ini. Kita juga meneladani apa peran beliau, terus apa sih sumbangsih beliau kepada bangsa kita gitu. Rata-rata itu kan biasanya nama-nama pahlawan yang dijadikan nama jalan ya. Betul. Kalau menurut Mas Julmin ya, apakah masyarakat Kabupaten Kudus itu sudah mengenal tokoh-tokoh yang mungkin dijadikan nama-nama jalan? Tentu nama-nama tokoh-tokoh yang dijadikan nama-nama jalan itu kan bukan tokoh yang sembarangan ya Mas Julmi. Betul. Oke. Mungkin Mas Julmi bisa menyampaikan nih kira-kira siapa aja sih yang tokoh-tokoh yang dijadikan nama jalan di Kabupaten Kudus itu? Jadi ada satu tokoh namanya Subhan ZE, HM Subhan ZE. Nah ini beliau bukan kelahiran Kudus sebenarnya Mas, tapi Kepanjen Malang. Oh, Kepanjen Malang. Ya, beliau di Kudus itu ikut saudaranya dan diangkat menjadi anak. Nah, ZE itu nama bapak angkatnya dari kata Zainuri Ehsan. Beliau pemilik rokok kretek kucing, cap kucing. Ya. Nah, uniknya beliau ini keluarganya itu kita ngomong organisasi ya, organisasi keluarganya, background keluarganya itu Muhammadiyah. Tapi karena besar di lingkup NU, beliau akhirnya menjadi NU. Nah, dalam perjalanan beliau itu pernah terpilih sebagai ketua umum keempat PBNU. Pada tahun 1900 tahun 1962 dan membentuk pada saat pemerintah itu membentuk Dewan Ekonomi Indonesia, beliau itu sebagai ketuanya pada tahun 1955. Oh. Sekarang yang Pak Luhut ya ketuanya sekarang. Betul. Nah,
Setelah itu ada KHR Asnawi. KHR Asnawi ini semua tahu lah. Beliau itu sebagai pendiri NU. Hall-nya juga kemarin habis Ya, diperingati ya. Nah, Kiai Haji Raden Asnawi ini dari orang tuanya. Salah satunya itu bersambung kepada Kiai Haji Mutamaken Kajen. Yang Pati itu. Ya, Pati. Kalau nggak salah yang ibunya itu bersambung kepada Sunan Kudus. Oh, jadi memang keturunan ulama besar ya? Iya, ya betul. Bisa dibilang wali malah ya, keturunan wali ya? Iya, iya. Dan setelah itu ada Sunan Kudus. Pasti masyarakat Kudus tahu siapa Sunan Kudus gitu. Ya. Terus ada Sunan Muria. Nah, ini Jalan Sunan Muria pernah berganti nama menjadi dulunya itu Landrat Strat atau Jalan Pengadilan. Oh, nah, setelah Jalan Pengadilan berganti nama menjadi Jalan Ngantenan. Jalan Ngantenan. Iya. Mungkin karena banyak orang manten atau gimana, Mas? Jadi gini, di daerah Gelandengan itu ada satu mungkin semacam dukuh ya. Di dukuh itu namanya Dukuh Ngantenan. Oh. Dan ada makamnya Mbah Kiai Nganten. Sampai sekarang masih ada? Masih di, kalau nggak salah itu yang area Balai Desa Gelandengan. Balai Desa Gelandengan situ? Ya, betul. Oh. Kok malah sekarang itu jarang dipakai sebagai nama Dukuh Ngantenan itu ya? Kayak kita lihat nama-nama gang-gangnya itu Mas di Gelandengan. Setelah itu ada satu ruas Jalan Sunan Muria itu berubah nama menjadi Jalan RMP Sosrokartono. Oh, itu sejak kapan, Mas? Berubah namanya? Kalau sejak kapannya saya kurang tahu. Cuman kemungkinan setelah RMP Sosrokartono itu meninggal dunia, terus dimakamkan di Pesarian Sedomukti. Itu terus nama ruas itu berubah menjadi Jalan DRS RMP Sosrokartono. Oh, ruas depan tempat kita podcast ini ya? Ya, Jalan betul. depan tempat kita podcast itu. Nah, siapa sih RMP Sosrokartono itu? RMP Sosrokartono ini kakaknya R.A. Kartini persis. Kakak kandung. Nah, beliau menguasai 27 bahasa. Yang 20 16 itu bahasa asing Timur dan Barat. 11 itu bahasa pribumi. Bahasa Jawa gitu. Termasuk salah satunya karena julukannya Eyang Sosrokartono itu The Javanese Prince, Pangeran Jawa. Mungkin karena banyak literasi ya, jadi apa? Pemahaman bahasanya tuh banyak sekali ya. Bukan Mas, jadi beliau ini kuliah di Leiden. Di Belanda? Leiden Belanda. Beliau pribumi pertama, bumi putra pertama yang mengenyam pendidikan di negara jajahan, negara yang menjajah Indonesia gitu. Yang pernah menjajah kita. Ya. Pada saat beliau kembali ke Indonesia, beliau ini bertemu dengan Ki Hajar Dewantara. Tokoh pendidikan ya. Tokoh pendidikan. Informasi yang saya dapat pada dunia pendidikan itu kan mengenal Eng Ngarso Sung Tulodo, Eng Madya Mangunkarso. Nah, yang terakhir ini tambahan dari Eyang Sosrokartono. Yang Tutwuri Handayani. Pada saat itu beliau diamanai untuk menjadi direktur Taman Siswa. Di mana salah satu pengajarnya itu adalah Bung Karno. Oh, gitu. Nah, menariknya pada saat beliau masih menjadi mahasiswa di Leiden Belanda, beliau disuruh untuk berpidato di hadapan peserta kongres yang ada di Gent, Belgia. Beliau menyuarakan balas budi lah. Kurang lebihnya
seperti ini. Belanda jangan hanya menjajah pada saat itu kan belum Indonesia. Oh, belum Indonesia. Belum Indonesia. Hindia Belanda. Tapi berikanlah pendidikan untuk masyarakat yang dijajah. Nah, efeknya pada saat beliau berpidato itu masuk dalam radarnya Profesor Snock. Siapa itu Profesor Snock? Gurgrunj. Snock ini kita tahu bahwa beliau itu yang membuat sistem adu domba di Indonesia. Oh. Dan beliau menyusup dalam dunia Islam karena di Indonesia ini kan sangat-sangat apa ya namanya? Kalau bisa dibilang agamis banget. Jadi beliau menyamar menjadi orang Islam, masuk Islam untuk mengorek kelemahan apa sih yang ada di kita. Oh, tapi Islamnya hanya bajunya saja berarti ya? Iya, betul. Ilmunya, agamanya enggak ya berarti? Enggak. Nah, nanti akhirnya Profesor Snock ini yang jadi dosen pembimbing Eyang Susrokartono. Oh. Pada saat disertasi doktoralnya, itu Eyang Susrokartono diganjal oleh Profesor Snock karena ini pidatonya tadi. Jadi tidak lulus ibaratnya. Iya. Apa mau sidang itu tidak bisa-bisa. Betul. Dan dengan kebesaran hatinya Eyang Susrokartono, pada saat beliau kembali ke Indonesia, ke Bumi Pertiwi, dia masih berpamitan sama Profesor Snock itu ya. Walaupun disakiti berarti kan. Beliau sangat-sangat menghormati Profesor Snock gitu. Nah, terus ada lagi Dr. Ramelan. Iya, Dr. Ramelan. Nah, Dr. Ramelan ini, itu tadi kita nyambung ke Gelandengan. Gelandengan tadi kan nama-nama gangnya itu nggak ada yang namanya ngantenan. Iya, betul. Tadi yang disebutkan seperti itu. Nah, Dr. Ramelan ini namanya dijadikan gang di Gelandengan. Karena beliau berpraktek di Gelandengan. Di Gelandengan. Ya. Pada saat itu masih bernama Landratstraat atau Jalan Pengadilan. Nah. Makanya di situ ada kantor pengadilan ya Mas? Ya. Kemungkinan itu karena mungkin ya bangunan sejak dulu mungkin itu kantor pengadilan ini ya. Mungkin iya. Tapi sudah mengalami renovasi. Ya. Nah. Dan gak ambruk. Iya. Nah, Dr. Ramelan ini kalau menurut saya sudah mempunyai beberapa alat praktek yang termasuk canggih pada saat itu. Di zamannya itu ya? Di zamannya itu. Dan kemungkinan ini milik pribadi, Mas. Oh, tidak dari anggaran negara. Iya. Itu sekitar tahun berapa ya, Mas berarti? Tahun berapa ya? Awal-awal kita merdeka mungkin ya. Atau malah sebelum kita merdeka? Bentar. Saya masih mempunyai dokumennya. Kita lihat dokumennya dulu. Nah, luar biasanya ini nama beliau itu dicatat dalam catatan ini Jepang, penjajah Jepang. Oh. Jadi pada tahun 1944. Berarti memang sebelum merdeka ya udah praktek. Ya. Namanya dimasukkan ke dalam buku orang Indonesia yang terkemuka di Jawa. Nah, makamnya itu berada di Pesantren Sidomukti. Dan nama beliau itu dijadikan nama rumah sakit TNI Angkatan Laut yang ada di Surabaya. Itu kok bisa Mas? Sejarahnya seperti apa? Kan beliau bukan tentara nih, bukan dari Angkatan Laut kan? Beliau tentara. Oh, beliau tentara? Tentara. Cuman yang tidak disebutkan itu ya peran beliau dalam dunia militer. Karena beliau dokter di militer Mas, gitu. Tahunnya kan dokter ya, dokter biasa. Iya, betul. Tidak pernah disebutkan dia itu dokter militer. Kalau yang mungkin kalau dokter-dokter seperti Dokter Karyadi kan ada literasinya banyak ya, lebih terkenal. Ya. Ternyata Dokter Ramelan makamnya di mana ya? Di apa? Komplek Keluarga Daerah Kartini. Oh. Gitu.
kisaran antara 1955-an. Dan beliau juga pernah mencalonkan diri sebagai Dewan Rakyat di Kudus. Namun sayangnya itu kayak DPR itu Iya. kan sekarang. Oh. namun sayangnya beliau kalah. Mungkin karena nganu Mas, belum ada. Mungkin karena pada saat itu kan politiknya beda ya, mungkin ya. Sudah maksudnya dikendalikan sama pihak-pihak tertentu. Iya, salah satunya Partai Merah PKI, Mas. Kayak itu pada saat beliau mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Rakyat. Itu PKI masih kuat banget pengaruhnya gitu. Itu sekitar tahun 1941. Nah, belum merdeka kita. Iya, belum merdeka. Itu penjajahan Jepang ya, berarti 41 Masih ya. penjajahan Jepang, betul. Dan pasiennya itu bukan orang sembarangan. Siapa aja, Mas? Pasiennya siapa aja? Kalau kwitansi ya, Mas. Kwitansi yang saya temukan dokumennya. Itu ada Pak M. Akwan. Beliau ini pemilik rokok cap tuan minum kretek. Tuan minum kretek? Iya. Memang tidak terlalu terkenal. Tapi beliau ini orang kaya. Pada waktu itu ya? Pada waktu itu. Terus ada lagi pemilik pabrik rokok jambu. Jambu? Oh, kok jambu? Delima. Oh. Namanya HM Asyadi. Dan ada Bupati Brebes. Nah, kenapa beliau bisa dimakamkan di Komplek Pesarian Sidomukti, tempat keluarga Era Kartini? Iya. Nah, karena Bupati Brebes ini masih sepupunya sama Era Kartini. Oh, gitu. Dan Dokter Ramelan ini dokter pribadinya. Merawat lah ibaratnya. Iya, betul. Atas jasa itu, beliau terus akhirnya dimakamkan di Pesarian Sidomukti. Oh. Nah, ini menarik Mas. Tadi kan Dokter Ramelan juga dijadikan nama rumah sakit di TNI Angkatan Laut. Ya, nah, Surabaya. Itu kalau misalkan ada HUT TNI Angkatan Laut, ada yang ziarah enggak ke makamnya Dokter Ramelan? Beberapa waktu lalu saya pernah melihat rangkaian bunga di situ. Dan di situ tulisannya TNI Angkatan Laut. Ya, mungkin bahkan kita di Kudus itu enggak ada laut ya kan gitu. Iya. Tapi ada Tentara Angkatan Laut ya. Oke, kita lanjut Mas. Selain nama-nama tadi Mas, ada lagi enggak yang mungkin masyarakat itu belum tahu nih sejarahnya kok bisa sampai namanya itu dijadikan sebagai nama jalan? Ada sih Mas. Nah, sekarang kan kita lebih mengenal Jalan Jenderal Sudirman. Iya. Dulunya itu jalan pos yang dibangun oleh Dendels. Oh, itu termasuk yang anyar sampai Panarukan itu? Betul. Oh, Jalan Salah satu itu termasuk ya? Ruasnya itu. Dan Jalan Jensut itu ada beberapa tempat-tempat strategis milik pemerintah kolonial Hindia Belanda pada saat itu. Seperti Europe Liquor School. Apa itu? Atau sekolah Eropa. Oh. Terus nanti ada bank kredit milik Belanda. Sekarang jadi BRI. Nah, kantornya itu ya yang di BRI Pusat sekarang. Oh, itu dulunya juga bank ya? Iya. Awet ya, sampai sekarang juga bank ya? Terus ada gedung Anim. Algemene Nederland Indisch Elektriciteit Maskapi. Kereta api? Bukan. Perusahaan listrik PLN. Oh, listrik. Perusahaan listrik negara. Maskapi. Bukan. Kereta api, ternyata. Memang secara kata itu pasti ada maskapinya. Oh, itu bangunannya diletak seberangnya Bank BRI. Oh, depannya itu ya. Iya. Sekarang jadi rumah-rumah. Jadi rumah apa jadi ruko ya? Itu masih berupa gedung Mas. Rumah ya berarti. Tapi udah direnovasi. Itu nggak bisa direnovasi langsung rombak total itu nggak bisa. Berarti termasuk cagar budaya itu? Cagar budaya termasuk. Oh. Dan ada Pasar Kliwon juga, terus ada
Pasar Kliwon itu udah dari dulu. Udah dari dulu. Dan di seberang Pasar Kliwon itu ada stasiun lama Kudus. Sebelah mana itu, Mas? Seberangnya Pasar Kliwon. Berarti sebelah utara. Ya, sebelah utara. Sebelum berpindah Ruko-ruko itu. Ya, ruko sama rumah, termasuk juga Masjid Al-Ma'ruf. Itu dulunya stasiun Kudus lama, Mas. Itu enggak termasuk cagar budaya, Mas. Kok maksudnya kan bangunannya agak berubah fungsi nih. Ya. Kalau itu kemungkinan ya, Mas. Kemungkinan sama seperti Gedung Asirah. Oh, iya. Gedung Asirah itu juga sebenarnya, Mas, itu bangunan bersejarah. Nah, sekarang sudah rata ya, malah. Sekarang sudah rata. Dulu Gedung Asirah itu rumah asisten residen. Kalau asisten residen itu ajudan gubernur itu ya kalau. Semacam itu untuk mengawasi pejabat pribumi. Nah, tapi yang menghuni Belanda, orang Belanda. Orang Belanda. Jadi mereka resmi dari pemerintah kolonial Hindia Belanda untuk mengawasi perilaku pribumi, pejabat pribumi gitu, Mas. Dan kalau ceritanya ya, Mas, istri dari asisten residen Kudus ini, itu yang pertama kali menciptakan batik dengan nama batik Demaan. Oh, bukan Demak. Bukan. Tapi Demaan. Demaan Kudus juga. Iya. Oh, oke. Nah, kita kembali ke jalan tadi ya. Nah, setelah itu kan berganti nama menjadi Jalan Jenderal Sudirman itu. Ada lagi, Mas. Namanya Jalan Ahmad Yani. Dulunya itu namanya Jalan Bitingan Baru. Bitingan Baru? Iya. Padahal pasar Bitingan enggak di situ ya? Iya. Tapi itu kan ruas jalan untuk menuju Pasar Bitingan. Makanya namanya Bitingan Baru. Gitu. Kalau sebelum namanya Bitingan Baru, Mas? Tahu enggak, Mas? Saya belum pernah menemukan nama sebelum itu. Itu enggak bagian dari yang Jalan Dendels ya berarti yang kalau Ayani ya? Enggak. Oh. Malah kemungkinan bisa jadi yang termasuk jalan pos itu ya Jalan Dr. Ramlan sekarang. Yang alun-alun ke utara itu ya, belakang BCA yang Dr. Ramlan. Iya, betul. Dari Permart ke utara itu. Kemungkinan itu ya malahnya. Kalau sekarang namanya titik 0 km itu kan di situ, Mas, daerah situ. Ya, itu situ. Gitu. Kalau biasanya itu dulu tuh 0 km itu patokannya alun-alun. Iya. Kayaknya itu 0 km Kudus itu enggak alun-alun persis kok kita. Enggak kan? Agak ke selatan ya. Karena kalau kita patokannya di alun-alun Kudus, itu nanti repot, Mas. Ya. No trek-trekan ini. Alun-alun Kudus itu ada stasiunnya juga. Oh, ada stasiun tram atau kereta? Tram ya. Namanya SJS, Semarang Juwana Stum Tram Maskapi. Jadi khusus stasiun Semarang Juwana ya. Trayeknya enggak cuman Juwana sih, Mas, tapi ada ruas jalur yang menuju ke Pecangaan Jepara. Oh iya. Yang sekarang mungkin yang baru viral ini kan mau dikembangkan sing Trans Jepara Kudus Pati itu ya mungkin. Iya. Tapi kalau seandainya stasiun Kudus itu dihidupkan kembali, wah, berat banget karena harus menggusur banyak bangunan, termasuk SMA 1 itu ya. Betul. Kena gusuran gitu, Mas. Makanya daripada bekas stasiun itu tidak berfungsi, sekarang kan dijadikan tempat UMKM. Iya, betul. Kayaknya sudah opening ya, yang Biliat sudah opening. Iya. Padel yang belum kita. Mahal banget, Mas. Oke, tadi ada Jenderal Sudirman, ada Ahmad Yani. Iya. Biasanya, Mas Yul, di kota-kota besar itu pasti ada namanya Jalan Soekarno-Hatta. Iya. Tapi di Kudus itu Jalan Soekarno-Hatta itu tidak ada. Saya belum pernah nemu itu nama Jalan Soekarno-Hatta. Atau mungkin teman-teman yang nonton itu tahu enggak Jalan Soekarno-Hatta di Kudus? Nah, biasanya sih emang ada sih, Mas. Biasanya kan ada, kalau kota-kota biasanya kan ada itu. Cuman kalau saya sendiri belum pernah ketemu itu. Iya, gitu. sama. Nanti yang nemu nama Jalan Soekarno-Hatta di Kudus nanti dapat hadiah dari
warung apa iki, Mas? Warung pinggir kali ya, ini warung Set River Kali Putu, dicari sendiri warungnya nanti dapat hadiahnya. Masuknya kan bukan Kali Putus ini, Mas. Oh, panjang ya ini ya? Kita maksudnya panjang gitu. Ini panjang soalnya saya kenalnya Kali Putu. Iya, iya. Oke. Ternyata enggak ada itu nama Soekarno-Hatta di Kudus. Ini masih menjadi misteri. Kita coba nanti cari-cari informasi. Barangkali teman-teman pemirsa bisa komen ya, Mas ada nama Jalan Soekarno-Hatta yang kita tidak tahu kan selama ini. Lagi Mas, kalau untuk Dr. Lukmono Hadi. Dr. Lukmono Hadi ya, Dr. Lukmono Hadi itu yang dari arah terminal ke Hypermart itu ya? Iya, ke utara. Betul. Nah, ini kalau diceritakan tragis banget Mas. Beliau itu korban dari keberingasan PKI. Itu sudah era PKI ya berarti? Sudah. Merdeka ya? Sekitar tahun 60-an berarti? Atau yang pertama? Kalau nggak salah itu ya yang kedua, 65. 65 ya? Oh, tahun 65 itu. Kenapa beliau jadi korban? Beliau itu salah satu petinggi PNI, Mas. Partainya Bung Karno padahal? Partainya Bung Karno. Padahal kan partainya Bung Karno, kenapa kok bisa ikut jadi korbannya PKI? Ya mungkin bisa karena beliau itu dianggap membahayakan bagi PKI. Terus akhirnya sebagai pesaing mungkin ya. Iya, dieksekusi itu. Dan nama beliau itu dijadikan rumah sakit umum di Kudus. Itu karena beliau adalah orang pertama yang menjadi direktur di rumah sakit itu. Iya. Sebelumnya itu dijabat sama Belanda semua. Baru pribumi ya beliau. Dr. Rumah Hadi. Iya. Saya jadi ingat tadi Mas Zulmi ngomong kalau nama Dr. Rumah Hadi dijadikan nama RSUD. Iya. Saya juga barusan ingat. Ternyata Bung Karno itu juga ada namanya Mas. Dijadikan GOR. Oh iya. Itu yang dulu waktu pembangunan awal. Yeah. Itu kalau tidak salah kan namanya bukan GOR Bung Karno. Iya. Ya kan, terus ada polemik terus akhirnya dijadikan nama GOR Bung Karno. Betul. Cuman nama jalannya belum ada, baru nama gedung. Dulu itu ada usulan malah namanya itu salah satu wartawan di Kudus. Beliau kelahiran Wergu. Saya lupa namanya. Oh. Ada usulan itu, tapi usulan itu ditolak. Kalau wartawan kelahiran Wergu ada teman kita Mas Arif. Oh, bukan itu. Oh, bukan Mas Arif ya. Bukan. Siapa Gor dan Arif kan. Kalau kita melihat kan peran dan jasa sehingga bisa jadikan nama suatu jalan atau nama sebuah tempat-tempat penting. Kalau seandainya Dan Arif ini punya jasa, kalau setidaknya ya udah meninggal lah. Iya. Berarti kita orangnya masih hidup. Berarti kita mendoakan teman kita dong. Dia punya jasa itu membranding arm-arm Mas kalau Mas Arif itu. Betul. Beda sama pahlawan-pahlawan yang lain. Kecamatan Kota juga di branding sama Dan Arif. Iya, Kecamatan Muda Madraguna. Muda Madraguna Ya, itu tagline dia itu sering buat tagline. Iya. Oke. Kita lanjut Mas. Kita bahas lagi nama-nama jalan. Ini sedikit mengingatkan kita. Mungkin beberapa hari yang lalu itu ada perubahan nama jalan baru. Yeah. Yaitu di sekitar utaranya Masjid Agung. Yeah. Dan yang dulu namanya Jalan Masjid, sekarang menjadi Jalan Habib Ja'far Al-Kaf. Yeah. Nah, kemarin kan juga sempat menuai polemik itu Mas. Iya, betul. Nah, menurut Mas Zulmi nih, kalau menurut saya pribadi itu tidak masalah sebenarnya kan Habib Ja'far Al-Kaf juga asli orang Kudus. Betul. Beliau juga ibaratnya punya peran lah di Kabupaten Kudus. Untuk terkait Mas Zulmi sendiri nih, apakah kita perlu nggak sih untuk mempolemikkan nama-nama jalan yang mungkin sudah melalui pertimbangan-pertimbangan itu sehingga ditetapkan sebagai nama jalan? Itu kan sudah merupakan keputusan bupati ya. Pasti punya pertimbangan. Iya. Mungkin lebih enak kalau pada saat rembukan itu saran dari masyarakat ditampung gitu loh. Iya. Seperti mungkin kalau kita melihat masa lalu atau flashback,
kan ada nih bupati yang jasanya juga besar. Misal, saya punya usulan ini Pak, namanya kenapa kok nggak diganti nama menjadi Condronegoro 3 misalnya. Ya, enggak ada ya malah Nggak ya, Mas? ada. Nama-nama para bupati yang terdahulu ya. Iya, betul. Padahal peran beliau, jasa beliau kan juga sangat luar biasa sekali. Gitu. Mungkin lebih enak kalau kita mempertimbangkan itu loh. Gitu. Iya kan, sejarahnya lebih jelas lah. Iya, kan iya. beliau juga pernah memimpin Kudus. Iya. Bukan cuma Kudus sih, Mas. Beliau Dulu sebutannya apa ya? Kayak karesidenan gitu mungkin. Bupati 2 kabupaten. Kudus sama Demak. Kudus sama Pati pada saat itu. Oh. Dan putranya itu juga sama, Bupati 2 kabupaten, Kudus sama Demak. Dulu mungkin pembagiannya enggak kayak sekarang ya mungkin ya. Bukan, karena tunjukan itu Mas atau iya. Semacam apa ya? Mandataris. Mungkin bahasanya mandataris ya, karena bupati yang di Demak itu nggak bisa mengatasi wabah yang Condronegoro keempat. Terus akhirnya beliau ditunjuk untuk menjabat sebagai bupati naik tahta ya, menggantikan Bupati Demak. Praktis beliau menjadi bupati 2 kabupaten. Itu sama seperti permasalahan yang di Pati sama Kudus. Cuman bedanya kalau Pati sama Kudus itu yang dijabat oleh Raden Adipati Aryo Condronegoro ketiga, itu gagal panen karena hama, Mas. Oh ya, apa ya? Hama tikus, ya, wareng, ya. Bahkan waktu itu anak kecil itu dijual seharga 2,5 sen. Anak kecil mah? Anak kecil dibuat, uangnya itu dibuat makan. Itu dijual itu dalam artian dia diperbudak atau? Bisa jadi diperbudak. gitu. Ya mungkin orang-orang Belanda atau apa kan bisa, Mas. Nah, kalau kita kurs pada saat itu ya, 1 gulden itu sama dengan 100 sen. 100 sen pada saat itu bisa untuk membeli 3-5 kilogram beras. Ya kira-kira 70.000 lah ya kalau sekarang ya. Terus bisa untuk membeli 10 liter minyak gas. Untuk masak. Untuk masak. Kalau 2,5 sen itu cuma dapat berapa? Untuk apa ya? Beras. Nah, untuk apa ya? Iya. Terlalu murah ya. Iya. Padahal itu tahun 1930-an. Itu kurs pada saat itu, Mas. Tahun 1930-an. Itu berarti terlalu banyak dibohongi ya pada saat itu ya. Iya. Nah, kita kembali ke jalan aja, Mas. Kita kembali ke jalan lagi. Ada satu ruas jalan yang sudah berganti nama. Sekarang namanya Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim. Itu Kojan. Iya. Itu dulu bukan Kojan. Kojan. Kojan, betul. Itu Kojan yang ke selatan. Yang ke selatan. Ya. Kalau ke utara itu kan namanya Jalan Veteran. Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim itu dulunya namanya Jalan Kerkhof. Jalan Kerkhof. Kerkhof itu apa? Kerkhof itu pemakaman Belanda. Karena pada saat itu, kenapa Kerkhof? Kerk itu artinya gereja. Khof itu kurang lebih berarti halaman gereja. Oh, mungkin kalau sekarang itu masih ada bekas-bekasnya, Mas. Kalau sekarang kan padat tuh kayaknya tuh, jadi sekolahan, jadi rumah-rumah warga. Ya. Bahkan jadi kantor kelurahan Panjunan. Nah, saya pernah tanya, ngumpulin informasi dari Pak Lurah sebelum ini. Iya. Itu masih ada katanya, Mas. Di bawah mejanya Pak Lurah. Itu masih ada nisannya. Ruang yang belakang. Di kantornya Pak Lurah. Itu kan saya kurang tahu. Ada depan, ada belakang tuh. Ya, saya kurang tahu sebelah mana, depan atau belakang. Yang jelas beliau berkata, masih ada di bawah meja kerja saya. Oh, wah itu ngeri Mas kalau misal bentuknya patok-patok, misalnya ada patok-patoknya bawah meja kan
Ngeri ya. Kalau khusus yang Belanda ya, Belanda itu biasanya satu patok, bukan 2 patok Mas. Oh gitu. Iya, Beda ya beda pakemnya. sama orang-orang pribumi orang Jawa Kalau gitu. sekarang 2 umumnya. Iya, gitu. Oh, jadi cuman 1 patok. Ya, Satu tapi patok. kalau patoknya kelihatan ya mesti merinding juga ya, Mas. Tapi masih kelihatan nggak ya kira-kira ya? Kurang tahu, karena saya belum pernah ke sana dan belum pernah melihat secara langsung gitu kan. Jadi saya tidak bisa memastikan ini loh. Tapi kalau sudah lihat langsung, ya saya bisa cerita, ya, Iya, bisa meyakinkan gitu. Kita belum pernah cek lapangan juga. Iya, iya. Oke, Mas Jul. Durasi berapa? Sudah lewat ya durasinya. Ini karena sejarah itu pembahasannya banyak. Iya. Mungkin kita nanti juga akan ada episode berikutnya dengan Mas Julmi juga tentang sejarah-sejarah lagi di Kabupaten Kudus. Oke, kita menjelang ke akhir nih Mas. Iya. Karena durasi kita sudah habis. Kita menjelang di akhir nih. Kalau tadi kita sudah membahas tentang sejarah para tokoh yang dijadikan nama jalan di Kudus. Ya, betul. Kita coba bicara tentang generasi muda sekarang nih Mas, terkait dengan sejarah nih. Apa peran anak muda sekarang dalam melestarikan sejarah, dan mengapa anak muda itu perlu memahami sejarahnya sendiri? Mungkin karena kita itu sejarahnya kan sangat panjang sekali sih Mas. Nah, untuk bisa memahami dan meneladani tokoh-tokoh yang itu, kita juga harus tahu siapa sih beliau ini. Iya. Dan kita kalau boleh meminjam kata-katanya Bung Karno, jas merah, jangan sampai melupakan sejarah. Gitu. Karena itu mau tidak mau itu memang bagian dari hidup kita ya. Iya, betul. Dan sejarah itu akan berulang, tetapi dengan pola yang hampir sama. Dengan aktor yang berbeda. Iya. Sebenarnya seperti itu ya, kayak COVID itu kan ya juga. Iya. Dulu ya pernah ada virus kayak gitu ya. Tahun 1918 flu Spanyol itu kan berulang. Iya. Tapi polanya hampir sama gitu loh Mas. Betul, polanya kita harus maskeran. Iya, betul gitu. Dan juga Mas Zulmi ini kan juga mengenalkan sejarah lewat media sosialnya juga. Iya, betul. Iya. Mungkin nanti teman-teman pemirsa yang pengen tahu sejarah-sejarah Kabupaten Kudus, ini Mas Zulmi itu sering nge-share di Instagramnya. Iya. Di WA-nya juga sering nge-share. Cuman kan kalau WA-nya kan nanti minta di Instagram aja kan itu. Betul. Di follow tadi Instagramnya di @zul_elkutsi. Iya. Zoel_elkutsi. Lama, ya. Nanti ditulis sini ya Mas ya. Ditulis. Mas editor. Nah, bingung editornya. Iya. Nah, di podcast lain tuh editornya Jos Mas. Jadi iso sirah jadi gede ya kan, betul. Iso ganti-ganti wajah ya kan. Wah repot Mas. Jadi kayak hidrosepalus gitu. Ya ini ben jadi PR editor kita juga Mas. Jadi podcastnya berwarna-warna kan gitu. Nah, betul. Ben mumet editornya. Nah, host kan tenang ya, gak perlu ngedit. Iya. Oke. Terakhir nih Mas Zulmi, pertanyaan ringan saja. Kalau Mas Zulmi diberikan kesempatan untuk memilih atau memberikan saran, nama jalan, tokoh siapa yang mungkin di Kudus yang untuk dicantumkan di nama jalan? Ya itu tadi, Raden Adipati Aryo Condronegoro entah ketiga ataupun keempat. Gitu. Kita nulisnya apa tadi ya? Jalan Condronegoro itu ya? Condronegoro 3, Condronegoro 4 gitu. Nah itu masukan ini dari Mas Zulmi. Semoga ini didengar oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, juga nanti didengar oleh Bapak Bupati. Siapa tahu ini semoga saja ya, karena beliau itu kan juga pernah menjadi pemimpin di Kabupaten Kudus kan. Betul. Oke. Obrolan malam hari ini di episode kali ini sangat luar biasa. Ternyata nama jalan yang setiap hari kita lewati itu punya sejarahnya. Punya ceritanya sendiri. Jadi kenapa jalan ini kok ada gedung pengadilan tadi sudah diketerangkan. Jadi kita
tidak hanya tiap hari itu melewati saja, tapi kita juga ikut belajar bahwa kita melewati jalan ini ada sejarahnya kenapa jalan ini dinamakan nama-nama tokoh tersebut. Ya, betul. Oke, semoga teman-teman semua setelah mendengarkan podcast episode ini, kita tidak hanya lagi melihat nama jalan itu hanya sekedar nama jalan, tapi kita harus mempelajari sejarah dari nama-nama tokoh yang dijadikan nama jalan tersebut, utamanya nama jalan yang hanya ada di Kabupaten Kudus, tidak ada di tempat lain. Nah, itu merupakan ciri suatu daerah dan kita sebagai generasi muda harus bisa mengetahui sejarahnya. Minimal adalah sejarah daerahnya sendiri. Saya host Mas Dian pamit undur diri dan saya Zulmi. Sampai jumpa di episode podcast Ngota berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.